Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Nur Azmiyah Priyansyah. Nomor NPM 2230100048. Dalam 10 menit ke depan, kurang lebih saya akan mempresentasikan materi tentang influence diagram. Sebelumnya, dalam mengambil sebuah keputusan, seringkali kita tuh tidak mudah gitu untuk membuat keputusan itu. Apalagi kalau ada satu keputusan yang kita ambil ternyata akan membuat banyak cabang masalah baru di masa depan. Pada materi sebelumnya, untuk memecahkan sebuah masalah, kita menggunakan pohon keputusan. Namun, untuk masalah yang kompleks, pohon keputusan bisa menjadi sangat rumit. Maka dari itu, hari ini saya akan membahas sebuah alat bantu alternatif, sebuah alat yang membantu kita di tahap sebelum membuat pohon yang rumit itu, yaitu memetakan masalahnya terlebih dahulu. Kita akan fokus pada diagram pengaruh atau influence diagram. Sederhananya, ini adalah cara yang lebih intuitif untuk memahami apa sih yang sebenarnya yang mempengaruhi dalam membuat sebuah keputusan. Topik materi hari ini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, notasi, dan peta. Menurut Dallenbach and McNichol tahun 2005, influence diagram merupakan diagram yang menggambarkan proses transformasi sistem dan menggambarkan sistem berdasarkan sebab dan akibat. Diagram ini merupakan sarana yang sangat efektif untuk menjelaskan suatu sistem yang kompleks dengan pendekatan proses. Lalu ada fungsi influence diagram, ada 5. Yang pertama, visualisasi hubungan. Diagram ini membantu dalam memvisualisasikan dan menggambarkan hubungan antara berbagai faktor atau variabel dalam suatu sistem atau keputusan. Ini membantu kita untuk melihat bagaimana variabel-variabel saling terkait dan saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, ada analisis struktural. Kita dapat menganalisis struktur sistem atau situasi dengan melihat bagaimana variabel-variabel yang saling terkait, dan kita bisa memahami bagaimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lainnya. Dan kita itu analisis struktural itu untuk mengidentifikasi hubungan kausal antara variabel. Lalu yang ketiga ada pemahaman keputusan. Diagram ini dapat membantu kita dalam memahami dampak keputusan atau langkah-langkah yang mungkin kita ambil dalam sebuah situasi. Dengan melihat bagaimana variabel-variabel saling terkait, kita dapat memprediksi konsekuensi dari keputusan apa yang kita pilih. Lalu yang keempat ada kesadaran risiko dan ketidakpastian. Diagram pengaruh atau influence diagram dapat membantu kita dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi sebuah keputusan. Ini membantu kita dalam memahami risiko dan ketidakpastian yang terlibat dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Lalu yang kelima ada komunikasi dan kolaborasi. Diagram ini menjadi alat yang efektif untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang struktur suatu sistem atau situasi. Ini dapat memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antar individu dan tim yang terlibat dalam sebuah proyek dalam memecahkan suatu masalah. Lalu di sini ada notasi dalam influence diagram itu ada 5. Yang pertama ada rectangle, kotak, menunjukkan keputusan, aturan keputusan dan input yang dapat dikendalikan. Lalu yang kedua ada awan, ada cloud, menunjukkan data, batasan, dan input yang tidak dapat dikendalikan. Lalu yang ketiga ada circle, menunjukkan variabel sistem yang terdiri dari atribut komponen dan nilai variabel. Lalu yang keempat ada arrow atau panah, menunjukkan hubungan pengaruh antara dua notasi. Dan yang terakhir ada oval, yaitu menunjukkan output. Oke, di sini ada contoh pengaplikasian notasi dalam influence diagram. Yang kita lihat di kotak paling kiri atas pertama itu ada oval ke oval, A ke B. Artinya, hasil dari variabel A yang tidak pasti akan mempengaruhi probabilitas dari variabel B yang juga tidak pasti. Contohnya itu harga bahan baku A akan mempengaruhi biaya produksi B. Lalu selanjutnya ada kotak oval C ke D.
Artinya keputusan yang kita ambil, kotak C akan mempengaruhi probabilitas dari sebuah variabel, yaitu oval D. Contohnya, biaya iklan kotak C mempengaruhi jumlah penjualan oval D. Ini hubungan yang paling umum. Terus yang ketiga, di kotak kanan itu ada oval E ke kotak F. Artinya kita tahu hasil dari variabel E sebelum kita membuat keputusan F. Artinya kita harus tahu dulu hasil riset pasar oval E, baru kita memutuskan harga di kotak F. Lalu ada kotak ke kotak, yaitu G ke H. Artinya kita membuat keputusan G terlebih dahulu, baru kita membuat keputusan H. Ini menunjukkan urutan waktu pengambilan sebuah keputusan. Oke. Ini ada contoh peta influence diagram. Cara membacanya itu kita menggunakan metode rollback. Jadi kita baca dari kanan ke kiri. Oke, kita lihat tujuan akhirnya itu adalah profit atau keuntungan. Kita lihat dari profit itu ada dua panah yang nyantol. Itu ada income sama expense. Sekarang artinya keuntungan atau profit akan dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatmu dan seberapa besar biaya yang dikeluarkan. Lalu kita mundur ke income, ada dua panah yang masuk, ada kotak unit price sama blood unit sold. Artinya pendapatan akan dipengaruhi oleh keputusan harga jual dan variabel berapa unit yang laku terjual. Kita turun ke expense, ada dua panah yang masuk, yaitu ada unit cost atau biaya per unit atau fixed cost atau biaya tetap. Artinya, total biaya bisnis dipengaruhi oleh biaya variabel per unit barang dan biaya tetap seperti sewa gedung. Lalu kita lihat di unit sold, ada panah yang masuk, yaitu kotak amount used in advertisement. Artinya, keputusan kita soal berapa banyak uang untuk iklan akan mempengaruhi berapa banyak unit yang akan terjual. Ringkasannya, gunakan influence diagram untuk memetakan dulu semua variabel dan hubungannya agar mudah dipahami. Yang kedua, ubah influence diagram menjadi keputusan untuk melihat semua skenario. Yang ketiga, gunakan metode rollback untuk menghitung mundur dan menemukan pilihan mana yang paling menguntungkan. Seperti yang di contoh peta influence diagram tadi ya, kita baca dari kanan ke kiri. Kesimpulan, influence diagram merupakan alat bantu visual yang menawarkan cara alternatif untuk menyusun dan memetakan masalah, untuk memberikan kerangka hubungan yang jelas antara kejadian dan tindakan yang akan diputuskan. Keunggulannya adalah representasi grafisnya lebih bersih, intuitif, dan sehingga mudah dipahami oleh pengambil keputusan, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi keputusan. Oke, cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.